Proses balancing baterai nih, tegangannya ini dari atas 1,1 kW. Ini grafiknya tadi jam 7 lewat, di off dulu buat dibongkar casing baterainya. Nih baru dapat 1 kWh, kemarin itu 8 kWh, ada yang 7 kWh. Terus ini grafik komps. Nah ini voltase baterainya di 50 nih. Ini MPPT pengecasan arus sekitar 9 ampere. 9 ampere kita buktiin dulu. 9 ampere dari atas ini udah bener gak 9 ampere. Kalau di tang ampere 10 ampere, kWh nya 9,4 di inverter, 9,2 di monitoring. Tapi ini monitoringnya setiap 5 menit ya, sinkron. Kalau belum 5 menit dia masih pakai data yang lama. Nah, ini kita cek lagi 50,4 baterainya. Nah, tetap 9,2 ampere, 10 ampere. Terus pengecasan baterainya di 17 ampere. Kita cek 17 ampere bukan? Ya, sama ya, 17 amperan, 17,4, 17,2 plus minus 17-an. SOC-nya masih 58%. Ini tiap-tiap selnya pakainya baterai Soto. Sebelumnya sih mau di balancing dulu pakai ini, tapi saya rasa ini baterainya masih full. Balancingnya udah 20 cycle, nanti tinggal di reset aja kalau mau di reset. Ini diferensialnya bagus, 0,00. Oke. Ini yang belum tahu itu, ini kadang-kadang di baterai SOC-nya hilang nih. Kalau di VP kan ada T1,4 kW, loadnya juga ada 378 watt, tapi di baterai kadang hilang, kadang muncul. Ini hilang nih, pas hilang nih. Kalau lagi muncul harusnya dia keluar di sini. Yang dari PLN ada 227 volt. Kita cek ke atas. Nih inverternya voltasenya 120 volt, 9 ampere. Voltasenya 11 ampere, naik lagi 10 ampere ya, plus minus 1 ampere. Temperatur ini loadnya 13%, baterainya 50,4, di sini 50, terus input dari PLN
Ini outputnya 220 volt sama 220 volt. Dari atas 1, nah ini dalamannya. Ini ada power supply buat ngidupin kipas. Ini kontaktor kosong nggak kepake, ini juga nggak kepake. PV2 udah dicopot karena beda voltase. Ini soft start buat pertama kali ngidupin baterai ke inverter. Nih baterai, ini buat PV-nya. Ini SPD-DC tapi belum dicambungin kabel buat ke groundingnya. Ini terminal kelistrikannya. Ini saya ATS-nya pakai kontaktor. Ini kontaktor 2NO1NC ini. 2NO 2NC udah dimodif, tadinya 3NO ke 3NC gitu. Ini ada RCBO ya, LCB. Ini ada MCB buat ke inverter in. Ini SPD-AC, groundingnya juga belum sempet. Ini LVD itu sebetulnya HVD, cuman salah beli jadi dimanfaatin aja. Ini DC buat power supply yang ini. Sengaja dikasih lampu kalau misalkan malam mau dicek, nyalain dari sini, nyalain dari situ, lampunya hidup. Kita matiin lagi. Ini relay buat ke LVD buat ngaktifin si ATS, karena koilnya itu pakai buat si inverter. Ini LVD ke sini, kWh meter buat ke sini. Ini kosong nggak kepake, ini juga nggak kepake. Oke. Ini temperatur di setting 42 derajat, dia kipasnya on. 40 derajat dia mati. Eksternalnya 45, 50. Ini buat TDR itu kalau misalkan mati lampu, nanti buzzer yang di depan itu hidup. Buzzernya pakai 24 volt, makanya ini ditambah 12 to 24 volt. Ini voltmeter buat si ini. Ini ada aktifnya. Ini cuman belum ditandain buat settingan di inverternya. Ini ada keterangan saya print sendiri. Ini juga sama cara ngidupin on off. Ini SOC buat baterai. Ini jadi kalau kita mau ke PLN secara langsung charge-nya dipindahin ke PLN seperti ini. Ini udah pakai PLN langsung ya, tanpa pakai PLTS. Kontaktornya ke PLN, jadi tandanya kalau ke PLN yang PLTS mati, yang PLN hidup. 2 ampere. Ini ampernya juga kurang lebih sama. Kalau mau balikan ke PLTS, ini langsung di backup ke PLTS. PLN-nya off, 0 ampere. Nah, ini kadang-kadang 24 jam karena baterainya masih 1. Ini dongle wifi. Ini lagi proses balancing baterai. Masih proses charging, SOC-nya di 60%. Nanti kalau udah penuh dicek perselnya berapa volt. Nanti diupdate lagi kalau udah selesai semua sistemnya. Ini spek inverternya, ini dikasih kipas eksternal buat ngebuang hawa panas dari dalam. Jadi hawa panasnya masuk dari sini. Sebenarnya di dalam udah ada kipas, cuman dibantu aja. Kipas yang ini dia ke sini nyambungnya. Jadi kalau kipas ini hidup, kipas ini juga pasti hidup.